Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pembahasan soal PPAD Kabupaten Sleman tahap 1 part yang kedua. Soal tentang massa jenis. Perhatikan di sini ada 2 telur. Yang telur lama terapung dan yang telur yang kedua tenggelam. Berdasarkan konsep massa jenis bahwa massa jenis benda jika dibandingkan dengan massa jenis air lebih kecil, maka ini akan terapung. Jadi setiap benda yang lebih kecil massa jenisnya jika dimasukkan di dalam air maka akan berada di bagian atas. Jadi yang ini yang kecil, kemudian yang ini adalah yang besar. Gitu ya. Nah, berdasarkan hal ini, maka pernyataan yang tepat adalah kita lihat. Nomor 1, telur baru tenggelam karena memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air. Nah, jadi ini yang telur tenggelam lebih besar massa jenisnya daripada air. Betul ya. Kemudian yang nomor 2, telur baru tenggelam karena massa jenisnya lebih kecil daripada air. Di sini salah. Yang ketiga, telur lama melayang karena bagian dalam telur mulai menguap melalui pori-pori kecil di cangkang dan gas. Biasanya udara menggantikan bagian cair di dalam telur, sehingga massa jenis telur menjadi lebih kecil. Oke, jadi ini benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Berikutnya soal nomor 4 tentang korosi pada pipa. Nah, di sini korosi dapat terjadi karena penyebabnya adalah ada pH rendah, itu ya, pH rendah atau asam. Jadi, misalnya air yang bersifat asam itu memiliki pH rendah yaitu sehingga air asam itu dapat melarutkan pipa dari dalam sehingga menyebabkan korosi. Nah, di sini ada zat yang namanya NaOH, natrium hidroksida, di mana dapat mengontrol pH karena bersifat basa. Jadi, kalau asam ditambah dengan basa maka akan menjadi netral. pH menjadi biasanya jadi di sini NaOH digunakan untuk menaikkan pH air dalam skala besar. Perhatikan pernyataan yang sesuai yang mana kita lihat. Yang A, penambahan NaOH pada kolam renang akan menyebabkan penurunan tingkat keasaman. Harusnya naik pH-nya. Kemudian yang B, pipa tembaga mengalami korosi jika terkena air yang mempunyai tingkat keasaman 7,2 sampai 7,8. Nah, ini salah. Yang betul adalah yang kurang dari 7 atau bersifat asam, itu yang menyebabkan korosi. Kemudian yang C, jika NaOH ditambahkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH- yang menyebabkan air bersifat basa.
Berikutnya soal nomor 6. Di sini ada infografis tentang bahaya narkoba bagi remaja. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan infografis terdapat pada nomor titik-titik. Kita lihat satu-satu. Yang nomor 1, narkoba adalah bahan sintetis yang menyebabkan penurunan kesadaran. Kalau dikatakan sintetis saja maka belum tepat karena apa itu narkoba? Jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Jadi tidak hanya sintetis saja, maka yang A adalah belum tepat. Maaf, yang nomor 1 belum tepat. Kemudian yang nomor 2, hilang ingatan dan ketakutan luar biasa merupakan dampak psikologis penggunaan narkoba. Perhatikan di sini beberapa dampak dari penggunaan narkoba. Yang pertama itu dampak psikologis. Di sini dikatakan emosi tidak terkendali, curiga sampai berlebihan pada tingkat tidak sejalan ya antara pikiran dengan fakta. Selalu tidak merasa aman, tidak mampu mengambil keputusan yang wajar, depresi, ketakutan yang luar biasa, dan hilang ingatan atau gila. Jadi yang pernyataan nomor 2, betul ya, betul. Kemudian yang nomor 3, ganja, opium, kokain, dan amfetamin merupakan narkoba kelompok stimulan. Kita lihat di bacaan. Di sini disebutkan jenis narkoba yang banyak digunakan adalah ganja, opium, kokain atau amfetamin, dan kelompok stimulan. Jadi di sini dikatakan ada kelompok tersendiri di luar ganja, opium, kokain, dan amfetamin. Jadi yang ganja dan sebagainya ini menurut bacaan ini bukan kelompoknya stimulan. Sehingga pernyataan yang ketiga masih kurang tepat. Sehingga 2 pasangannya dengan 4. Yang keempat, salah satu dampak penggunaan narkoba terhadap fisik adalah penurunan kemampuan kognitif. Nah, kita lihat di sini di bacaan dampak fisik banyak penyakit yang mengintai para pecandu narkoba, yaitu HIV/AIDS, hepatitis A dan C, kemampuan kognitif menurun, gangguan pada hati, gagal ginjal, dan seterusnya. Jadi, pernyataan nomor 4 betul ya. Selanjutnya soal nomor 8. Ini tentang pemuaian. Pada pemasangan bingkai logam. Perhatikan gambar. Ini bingkai logam dengan jari-jari R1 kemudian dipanaskan sehingga bingkainya menjadi lebih besar ukurannya, radiusnya jari-jarinya lebih besar sehingga ukuran lubang bingkainya membesar. Nah, sehingga benda bisa dimasukkan ke dalam bingkai. Nah, yang tadinya ukuran jari-jari bendanya lebih besar dibandingkan ukuran jari-jari lubangnya ini. Setelah dipanaskan, maka ukuran jari-jari lubangnya menjadi lebih besar dibandingkan jari-jari bingkainya. Jadi ini. Nah, sehingga bisa masuk. Setelah itu, bingkai logam didinginkan. Sehingga benda terjepit kuat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Kita lihat jawaban A. Pada saat bingkai logam dipanaskan,
maka ukuran lubang membesar, sehingga benda dapat dimasukkan ke dalam lubang bingkai. Jawabannya tepat A. Berikutnya soal nomor 10 tentang percepatan, yaitu pada hukum kedua Newton. Oke, perhatikan di sini bahwa bunyi hukum kedua Newton, percepatan yang dialami sebuah benda berbanding lurus dengan gaya. Jadi A sama dengan F dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi ini berbanding lurus, ini berbanding terbalik. Perhatikan gambar. Ini ada seorang anak namanya Meta berbelanja dengan membawa belanjaan beserta trolinya itu sebesar 20 kg. Jadi diketahui masanya 20 kg. Nah, gaya gesek troli dengan lantai 10 Newton. Jadi di sini ada gaya gesek yang berlawanan dengan gaya dorong sebesar 10 Newton. Nah, karena ada dua gaya, kita ambil ya ini F1, gaya geseknya F2. Kemudian berarti akan terjadi yang namanya suatu percepatan. Diketahui di sini ada sigma F, yaitu F1 dikurangi F2, nilainya sebesar 50 Newton dikurangi 10 Newton. Jadi resultan gayanya 40 Newton. Sehingga kita bisa menghitung percepatannya adalah sigma F dibagi masanya. Sama dengan 40 Newton dibagi 20 kg. Sehingga percepatannya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kita ini anggap sebagai A1 percepatan yang pertama. Nah, karena di sini dia membeli lagi sebuah semangka, sehingga yang mana massa semangka 5 kg, maka menyebabkan massa bendanya bertambah 5 kg. Kalau ini M1, maka M2-nya menjadi 20 kg ditambah massa semangkanya 5 kg. Sehingga massanya menjadi 25 kg. Nah, supaya percepatan troli tetap, maka langkah yang harus dilakukan Meta adalah titik-titik. Jadi ini akan menimbulkan A2 yang harus sama dengan A1. Percepatannya dibuat tetap. Maka akan mengubah nilai gayanya gitu ya. Nah, nilai A2 sama dengan sigma F dibagi M2. Sama dengan A1-nya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita bisa menghitung sigma F2-nya sama dengan berapa? Ini yang F1, yang ini ya, ini F2. Dibagi massa kedua 25 kg sama dengan 2. Berarti sigma F yang kedua adalah 50 Newton. Ini bisa diperoleh dari tadi F1 dikurangi F2 sama dengan 50 Newton. Nah, gaya geseknya itu tetap 10 Newton. Sehingga kita bisa menghitung gaya dorongnya atau F1-nya. Berarti gaya dorongnya sama dengan 50 ditambah 10. Hasilnya 60 Newton. Nah, karena yang semula gaya dorongnya adalah 50 menjadi 60, berarti harus menambah gaya dorong
sebesar 10 Newton. Maka jawabannya B. Untuk soal yang berikutnya, kita akan lanjut di video pembahasan part yang ketiga. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.